Ya, tadi udah kita satukan, ya, sudah kita satukan di sini di session DB ini antara materi sebelumnya yaitu tentang session, ya, dan materi tentang user ya, CRUDS user. Nah, di dalam materi session itu kita ada after dan before ya. After itu sebelum dia login, ya. Ini sesudah login dan ini sebelum dia login. Oke. Berarti kalau gitu kita edit nih afternya. Afternya kita edit after, ya. Karena kita pengen memanggil satu halaman baru ya, selain profil juga memunculkan halaman user ya, pengguna lah kita bikin sini pengguna ya. Saat dia ngeklik pengguna nanti munculnya menu adalah pengguna ya. Nah, gitu aja cukup. Jadi cukup satu indeks ya. Satu indeks saja. Waktu dia klik pengguna, dia kita masukkan ke indeks di sini. Nih. Tadi apa nih? Saat dia menunya menu login munculnya ini. Ah, tambahkan di sini berarti. Kalau menu adalah pengguna, ya ini terusin yang kemarin ya. Kalau menu adalah pengguna, include. Nah, masukkan coding include seperti ini. Ini coding include. Kalau menunya pengguna, include. Nah, gitu ya. Look, apa tadi? Garis miring. Memanggil halaman apa dia? Dia memanggil halaman user Java ya. Duh, kalau include Java gimana ya kalau include Java ya? Kalau HTML kan bisa ya. Kalau include Java bagaimana? Memanggil halaman ini ya. Yang paling gampang adalah seluruh coding ini ya. Seluruh coding ini kita paste ke dalam ini ya. Dalam paste apa? Ke dalam indeks ini ya nggak? Oke, kita coba aja ya. Jika pengguna dia memanggil halaman, kok ini nggak bisa nih? Aduh lupa saya. Memanggil Java ya, running Java ya. Tunggu sebentar ya. Kita googling sebentar. Kita googling. Saya lupa nih. Kan pakai beans kalau nggak salah ya. Oke. Servlet include servlet. Nah, gimana caranya? Request passer in servlet. Include ya, pakai include. How include servlet output? Oh ke Java. Kita cek lagi request dispenser, servlet passer. Udah tadi ya. Kita masuk ke sini. Request itu dispenser passer ya. Void English request. Ini contoh. Ini HTML ini. Sorry. Ada apa? Uh, suatu. Oke, ini kan servlet ya. Servlet ini HTML enumeration. Oh, include. Kalau include Java belum pernah ada kayaknya ya. Bentar kita lihat ya, bentar ya. Bagaimana servlet memanggil di dalamnya ada servlet lagi. Kalau nggak ada terpaksa kita kopas satu-satu ya codingnya ya. Oke, panjang masalahnya. Atau bisa juga dia pindah ya ke halaman baru. Oh, kita pindah halaman baru aja. Kayaknya kalau kalau include Java nggak ada ya. Include bin nggak ada ya. Coba kalau di JSP bisa dia include bin ya. Include bin. Bin Java. Bin servlet coba nih. Ya. Kita bisa apakah dia bisa memanggil Java, kelas Java yang lain. EMP ini Java ya. Oke, EMP, PW, EMP ya, EMP. Get atribut EMP. Aduh, ini mencetak variabel EMP ya. Kelas EMP. Oh, dia hanya memanggil satu variabel aja, bukan semua di include ya. Oke. Kalau ini
Oh, ini ngeset aja ya. Sama nih HTML yang nggak bisa ya. Nggak bisa dengan Seri. Ini berarti tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus memaste ya. Ada caranya. Pertama adalah kita paste ini semua coding ini ya di luar kelasnya ya. Ini shred ke bawah ini kita copy ke dalam indeks ini, naruh sini nih. Tapi kan panjang, jadi banyak dia, jadi rumit. Yaudah, kalau untuk kasus begini, ya afternya ini kita bikin ngeling ya, ngeling aja, ya garis miring user. Nah seperti itu. Diklik jangan ngeling ke user. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sini session ya, kita tes lagi. Coba kita login dulu. Aku kendil ya, submit. Selamat datang. Oke, pengguna. Tek, tuh ya. Dia langsung lari ke mana? Ke user ya, memanggil user. Tetapi ininya hilang ya. Sorry. Ini harusnya nggak ada garis miring ya. Oke, langsung aja user. Oke, dia manggil user ini. Kita refresh lagi. Pengguna klik. Dia manggil pengguna. Tetapi kan masalahnya hilang ya. Atasnya hilang ini. Header footernya hilang. Ya kalau kayak gitu ya gampang ya, di halaman user ya disamakan dengan halaman index, include-nya atasnya, include lagi ininya. Berarti dia sudah login dong, berarti masuknya ke after. Atau enaknya sih ini aja copy semua, takutnya ya biar lebih mudah. Oke, atas. Ini kan kalau ini kan atasnya si web aslinya ya. Oke, kita masukin aja. Nah, after, before. Jadi bisa dia di halaman ini atasnya nih ikut. Nah, tetap ada ya. Kebayang ya? Jadi ininya nggak lari ke home normal ya kan? Tapi ini berantakan nih, saya maunya ada abu-abu ya, tinggal disesuaikan lagi HTML-nya ya. Tinggal main HTML. Oh, dia tadi masuknya ke belum login ya, sessionnya nggak dapet ya. Sessionnya dia nggak dapet di sini di halaman user ini. User ya. Oh, ini langsung aja kita tembak. Sessionnya dia nggak dapet ini. Kalau session tidak sama dengan nol, larinya ke after. Tadi dia sudah login perasaan. Coba kita login lagi. Aku misalkan. Oke, pengguna. Oh, nggak hilang kok dia. Oh, nggak hilang. Tadi mungkin lopet ya. Nah, atasnya nggak hilang ya. Oke. Footernya ya masih ada juga sama. Ya, footernya sini. Footernya home kayak apa footernya home? Nggak ada ya. Oh, nggak kepakai. Oke. Ini tinggal main HTML saja kalau mau supaya ini rapih, supaya di dalam abu-abu ini welcome materi 6 ini. Coba kita lihat welcome materi 6 itu kan adanya di menu utama ya. Berarti di menu utama kita lihat indeks. Karena kadang geli ya ngelihat sampelnya kok nggak bagus. Nah, geli. Nah, ini dia nih. Ini main sampai ini. Ini main HTML aja tinggal nih. Kan tinggal main HTML saja ya. Ini kita outprint len main div. Berarti kita letakkan ke user. Dia manggil atas, oke, manggil inti utamanya di sini. Oke. Kita gabung aja. Ini main HTML ya. Outprint line. Oh, ini dia butuh kurung tutup. Dah. Kita utang berapa nih? Main sama div. Nah, berarti harus ditutup main sama divnya. Kalau di bawah sini ditutup dengan apa? Main div. Main tutup dengan main, div tutup dengan div. Oke. Oke, tadi outprint sudah. Berarti di bawah sendiri kita kasih main div penutupnya. Di bawah tabel ya. Oke, kita kasih outprint line. Nah, ini penutup main div yang di atas. Coba kita running, apakah dia agak rapih penggunanya? Nah, agak rapi ya di dalam menu abu-abu ya. Oke, seperti itu. Cakep dah. Ini juga jalan ya. Nah, seperti itu.
Ya. Tapi kok lari sessionnya ini? Coba kita login lagi. Tunggu sebentar. About login. Login ya. Nah, berubah ya. Oke. Profil siapa tadi yang sedang pengguna. Oke, masuk home pengguna. Oke. Masuk ya. Sessionnya terbatas ternyata ya. Artinya sekian waktu dia hilang dia. Kebayang ya dari sini ya. Artinya kita gabungkan ya. Ini kabur. Ini miliknya si user kayaknya sih yang bawah ini ya. Bawahnya si user itu kan isinya cuman gini doang ya. Kita buang aja lah ini. Ya. Kita buang saja. Karena dia cuma menampilkan www doang. Kita buang aja. Nah, langsung gini aja. Nah, tuh step dia itu hilang dia. Ya. Sessionnya hilang ya. Oke, nanti kita pantau gimana supaya dia stabil. Atau karena usernya udah pasti setelah dia login ya maka langsung aja tembak after ya, else-nya kita buang. Nah, ini juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak bakal lari. Gitu ya. Bayang ya? Oke. Udah nanti kalau user udah jadi ya, kita tinggal kembangin ke barang, transaksi dan sebagainya, ya. Oke, kita bahas menu berikutnya ya. Jadi tadi kita ada tabel user, ada password ya. Nah, ini ada password. Ternyata di sini kita hidupkan aja passwordnya supaya kesimpan. Ya, setelah itu baru kita masuk ke barang ya. Oke, kita review. User tadi belum ada password ternyata. Oke, passwordnya belum ada, include-annya. Oke, password. Proses ini button simpan ya. Oke. Kita review ya materi yang kemarin ya. Proses simpan password. Ini apa nih? Proses untuk simpan. Oke. Ini yang kemarin ya. Proses hapus, ubah password, ngambil dari password. Passwordnya padahal nggak ada. Kotak isian passwordnya nggak ada. Username, password. Ada username, ada password ya. Oke, kemarin username password ada ya. Mana passwordnya kemarin nggak dipakai ya. Oke, kita masuk password nih. Username, password. Nah, kita hidupkan aja username passwordnya di sini. Berarti kita TR ya, dari TR sampai sini berarti ya. Oke. Username, password. Oke. Kita masukin username ya. Kita login dia. Jangan lupa kasih required, artinya harus diisi ya, sama password. Password. Oke, password itu name-nya password juga. Oke, jadi kalau kita jalankan nanti di sini akan ada username password. Oke, ya, ID user, username password. Oke. Kemudian waktu dia narik data, level username password ada ya. Cuman passwordnya tidak dimunculkan di sini. Oke, sementara passwordnya saya kasih aja di sini. Aduh, username passwordnya ya, kita kasih ya. User pass. Oke, di bawah, di atas keterangan ya. Oke, kita masukkan di atas keterangan. Menampilkan user dan pass. Username-nya apa? Kata sambungnya, passwordnya apa? Bagus ya, username, password. Kemudian di bawah nih, kok bawah sama kayak atas ya. Oke, kita copy aja. Status, username, password. Sip. Selesai. Oke, kita koreksi dulu username, password. Ini saat dia proses ID user dapat nama user, email, telepon. Kemarin username-nya ngambil email ya. Oke. Sekarang username-nya dia berdiri sendiri. Levelnya kita defaultkan aja levelnya user. Oke, password. Oke, aman.
Username-nya email sebelumnya ya. Sekarang username adalah username itu sendiri. Oke, password. Oke. Simpan username password, hapus, ubah hapus. Oke. Sekarang kita masuk ke inputan, kita ulangin. Apakah dia bisa masuk semua datanya? USR 099 misalkan ya, nama Sujiwo, email ya, misalkan username-nya SS, passwordnya bintang-bintang, statusnya aktif, keterangan oke. Passwordnya nggak bintang-bintang ya, harusnya passwordnya bintang-bintang. Berarti passwordnya nggak bintang-bintang, tipenya ya saya salah nih, tipenya password mestinya. Ya, simpan dulu, jebret. Data berhasil disimpan. Oke, cek di database. User oke, SS masuk ya. Oke, dan masuknya. Oke, teleponnya juga biar rapi saya kasih aja. Oke, Sujiwo SS. Nah, ini kan kadang apa tuh namanya? Mudah dibaca orang ya. Bagusnya kita kasih ini MD5 nih, ya. Kita kasih MD5. Nah, oke, kita bikin fungsi di sini. Fungsi di sini untuk mengkonversi ya. Kita bikin function. Keluarnya adalah string set encrypt. Nah, kita encrypt string user password ya. Jadi pas disimpan dia ke encrypt. Jadi S-nya ini ya kita ganti dengan password. Return-nya adalah ini dia nih. Wah, seru nih. Return big integer. Ini error, dia minta library ya. Kita library dia. Ini kita copy import ininya. Kita letakkan di atas sendiri. Nah, tambahannya gitu. Supaya dia ke convert menjadi MD5. Aduh, ini minta apa lagi nih? Oh, minta try catch dia ya. Oke, ikutin saja. Try catch, cobalah. Oke, try catch-nya salah naruh. Kita ulangin. Kita kasih try catch, surround try catch. M adalah 0. Kita kasih 0. Nah, ini dia seperti itu. Jadi password saat disimpan ya. Saat password disimpan dia menjadi set encrypt. Di encrypt ya. Oke, kita latihan sekaligus di encrypt. Berarti ini mana nih password? Ini dia set encrypt. Ini juga sama, password adalah set encrypt. Nah, seperti itu. Kita tes lagi. Kita tes lagi usernya, kita running. Karena ada tambahan Java ya, kita running biasa. Salah ya, harusnya indeksnya ya, login dulu ya. Oke. Kalau ini mah dia langsung masuk ke menu user ya nanti ya. Oke, tuh ya. Ya nggak apa-apa lah, akan ngetes saja ya. User 91, nama usernya misalkan Song Haikyo, emailnya apa ya, passwordnya SD misalkan ya, statusnya aktif. Ini harusnya radio button ya. Oke, itu silahkan dimainkan saja nanti. Apakah dia bisa terencrypt? Wah, gagal simpan ini. Kenapa? Karena kolomnya kurang panjang ya. Kolomnya kurang panjang password ini. Di sini kolomnya hanya berapa nih? Hanya 10 ya. Aduh, sedangkan big integer tadi 16 ya, 16 digit. Oke, kita ganti aja ini panjangnya. Berapa kira-kira aja 100 lah maksudnya. Ya. Oke. Kita ulangi kembali. Oke, ID user 11. Nama misalkan Simin A. Oke. SD saat ini atau 123 aja nih. Status aktif. Oke.
berhasil simpan ya. Kita lihat di database panjang besi itu maksudnya. Tuh kan, ke encrypt ya. 16 digit. Semuanya juga sama, kita edit aja sekalian. Kita edit. Kebacang ya, ini kebaca nih udah. 1 2 3 aja semuanya supaya mudah ingat. Oke. Oh ini username-nya tadi ya, username-nya A aja deh. Aduh, sama nanti username-nya ya. U1 aja, U1, passwordnya 1. Ini harus diganti ya, kalau nggak ini udah ke encrypt lagi, harus kita ganti juga. Oke. U1, user 1, ini user 2 ya. Ini juga harus diganti passwordnya. Ya, kalau nggak itu nanti udah ke encrypt lagi, kacau. Oke, ini yang ketiga, U3. Mas, U3, passwordnya 123. Ya. Terus yang ini U4. 123. Saya biar rapi ya. U5. Hai. 123. Ini tidak aktif ya. U5 tidak aktif. Nanti dia nggak bisa login. U5, U6 juga sama. Nanti dia nggak bisa login ini karena dia tidak aktif kita buatnya. Oke. Yang terakhir coba kita testing hapus. Masih bisa hapus ya, aman. Gitu ya. Ini 123 makanya dia sama semua kebetulan ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk loginnya? Kalau tadi kan loginnya data permanen. Sekarang loginnya itu bagaimana ngambil dari database. Oke, kita sudah punya username dan password. Mudah ya, mudah. Kita tinggal bikin koneksi ya. Kita masuk ke halaman indeks, kita masukkan koneksinya. Ya, global di sini. Ya, itu kan rumus apa? Select ya, rumus select ya. Oke, kita cari rumus selectnya di sini. Rumus select mana? Rumus select. Ah, ini rumus select nih. Try catch-nya ini sudah ada. Kita copy try catch-nya. Try catch. Iya. Kalau tadi kan kita permanen ya, ini kan submit nih, login, masukin username, masukin password. Nama juga oke. Sementara nama kosong. Oke, kita paste di sini nih. Nah, gitu ya. Outputnya kita buang dulu. Ya. Di sini nih. Select bintang from table user where, tambahkan where ya. Di mana? Ya, username ya kan? Adalah di sini apa nih sini? Username. Username adalah username. Ya. Dan password adalah, nah, password adalah apa? Password adalah apa? Password. Tapi salah. Kan di sini kita nulisnya 123 ya, sedangkan di database hurufnya udah aneh begini. Betul. Jadi di sini harus kita set encrypt lagi. Ya, oke. Oke, lebih bagus kalau set encrypt-nya ini rekan-rekan kita jadikan global karena mau dipakai di semua halaman ya. Kita public di sini. Kita letakkan ke depan ya. Kita letakkan di sini. Oke. Sehingga nanti yang di sini memanggil apa? Set encrypt. Ya, tadi error pasti di sini. Kita pakai rumus con berarti con.setEncrypt. Nah, gitu ya. Con.setEncrypt juga sama con. Kenapa? Karena dia letaknya di Java ya kan? Letaknya di Java. Oke, mudah lah mas ini, bisa Java mudah. Kita lanjut ke user ya, tadi ya, user ya. Kan tadi kita sudah ada username password ya. Sorry, di index maksudnya. Ini kan tadi ya username password. Nah, passwordnya juga sama nih, con.setEncrypt. Jadi passwordnya di encrypt dulu. Ya, supaya kalau kita nulisnya 123 sama sistem dirubah dulu menjadi huruf yang panjang ini tadi, jadi huruf seperti ini. Ya. Ya, tadi 123 diubah menjadi ini. Sehingga matching dengan database ya, karena dia satu arah. Oke. Di sini kita bikin apa? Kita bikin integer ada sama dengan 0 misalkan ya. Kalau data ada ya, datanya ada nih, datanya ada kata dia. Nah, udah kita tangkap nih, kita nangkep dua nih, nama sama
primary key-nya yang sedang login siapa ya, nama dan PK. Ambil aja PK ya. PK adalah ID user, nama adalah nama user. Kita ambil dua aja ya, dapat nama user dan dapat ID user. Betul ya, dapat dua udah cukup ya, karena nanti username passwordnya dimasukin kemarin nih, nama, username, satu lagi apa, PK ya, primary key-nya kita masukkan di sini. Nah, dapat. Kenapa PK? Karena nanti pas kita mau ngedit data, yang muncul nama dia. Takutnya kalau kita primary key-nya nama, nanti ada yang sama namanya ya. Oke, jelas tuh mah nggak ada masalah ya. Oke. Ada sama dengan 0 ya. Tapi kalau dia well di sini turun, di sini ada, maka ada sama dengan 1. Ada nih datanya gitu misalkan ya. Udah di sini kita tinggal bikin rumus jika ya. Jika ada lebih dari 0 artinya berhasil datanya ada. Kalau tidak ada else, ya udah di sini dia keluar pesan nih. Loh, adanya kok nggak ada? Oh, adanya di luar ya di sini berarti. Else tidak ada ya. Oh, nggak ada, salah dia, login gagal ya, keluar pesan di sini ya. Nah, kita kasih login gagal. Silakan. Saya jadi kalimatnya ya. Gunakan username dan password yang sudah terdaftar atau silakan hubungi. Cepet banget waktunya nih. Atau hubungi ya. Lanjut, ini kemana dia lanjut? Lanjutnya refresh maksudnya ya. Login ulang misalkan ya. Login ulang. Misalkan gitu ya. Berarti dia lari ke user. Lari ke halaman login inilah ya. Lari ke halaman login. Halaman login itu apa halaman login? Coba login itu kayak apa? Oh, menu sama dengan login ya. Oke. Menu sama dengan login. Nah, seperti itu. Dia kembali lagi ke halaman login. Tapi kalau dia berhasil, login berhasil, nama siapa ya? Selamat datang nama gitu ya. Ini biarin lebih rapi, kita kasih PK-nya. Selamat datang, ini PK sekian. Primary key sekian untuk memastikan apakah dia dapat primary key-nya. Oke. Kita testing aja ya. Oke. Kita lagi masuk ke dari indeks dong masuknya ya. Ini yang nggak pakai kita tutup aja. Oke, login ya. Kita pakai nama yang harusnya nama nggak ada ya. Login ini nama nih nggak ada harusnya ini. Karena nanti nama dapat dari sistem dia. Oke, nama kita buang di indeks login ya. Kalau indeks login, nama kita buang. Ini login ya. Nama kita buang ya. Nggak ada nama ya. Oke, karena cukup username password. Login ini halaman apa ini? Ini apa ini? Ini halaman. Ini halaman login ya. Kalau tadi halaman login, sama ini. Oh, ini duplikat ya, sama ya. Jika dia login, ya login sama nih. Kita buang aja. Kelebihan 1 ya, login. Oke. Nah, jadi dia login itu cukup masukkan username password. Kalau pakai yang salah, misalkan ya, buru-buru submit. Kok masih berhasil ya? Harusnya nggak berhasil, harusnya tidak berhasil. Oke, kita pastikan ya, kita pastikan dulu. Kita ulangi lagi. Berarti nih yang atasnya harus jelas nih, indeks ya, ahref ke. Coba lihat awalnya apa sih, awalnya ini. Coba indeks ya, indeks itu linknya harus jelas, ini linknya.
Kita lihat coba. Oke. Linknya nggak bisa gini ya. Oh gini ya dia harusnya nih. Harus jelas nih. Kalau dia about. Oh gini berarti dia harus panjangnya. Ada indeks tanda tanyanya gini. Karena posisi penjelasan ini adanya di indeks. Jadi kalau profil depannya harus jelas nih. Nah, ada kata-kata indeks ya. Oke. Kemudian indeks. Oke. Kalau user baru berdiri sendiri ya. Tapi kalau ini indeks. Oke, gini dia. Jadi dia ke indeks dulu baru logout. Oke, gitu maksudnya. Ya, kita masuk lagi ke sini ya tadi ya. Oke. Login ya. Login kalau salah, ini kan salah. Harusnya dia ada ya. Logout lagi coba. Logout ya. Logoutnya nggak narik dia nih. Dia masih bisa ya. Logoutnya nggak dapat ya. Coba login. Tes lagi coba. Kalau yang berhasil coba U1 123. Ada nih namanya dapat ya. Nah, ini muncul kan akun Anda U1 password ini. Tapi tadi kalau yang gagal ya, loginnya gagal ya. Kalau loginnya gagal dia masih muncul juga ya. Kita lihat. Tuh, selamat datang juga. Sebenarnya sih ini ya, saya ada kesalahan nih. Sebenarnya sih sudah benar ya. Tadi kan login ya. Kalau dia salah, nah ini kan Elsa ya. Ini dia salah di sini nih. Muncul selamat datang juga ya kan. Harusnya bacaannya apa? YTH akun. Nah, kan gitu. Username ya kan. Tidak dikenali ya kan. Nah, gitu harusnya bacaannya ya. Kan ini salah nih, ya kan? Iya, ini bukannya welcome ini harusnya login gagal ya. Nah, gitu harusnya ya. Login atas nama username. Saya salah gimana sini? Ya, login atas nama username gagal. Gitu maksudnya. Nah, yang ini baru login berhasil atas nama ini. Nah, baru dimainkan plus PK. Gitu maksudnya. Begini maksudnya dia. Jadi kalau ini kan login berhasil. Jika ada lebih dari 0, ada datanya berhasil. Ya, habis dari sini lanjut ke profil. Ini gagal nih. Kalau ini gagal, login atas nama ini gagal, ya. Nah, balik lagi ke login mestinya. Balik lagi ke login. Oke, kita mainkan lagi. Wah, seru nih, seru. Harus konsen ya. Mungkin karena kemalaman jadi kita nggak konsen ini. Sorry. Kita tutup. Ya tadi karena benar dan salah alertnya bacanya sama ya. Mestinya alertnya bacanya berbeda dong. Oke, kita ke login ke pakai data yang salah coba tidak dikenali. Balik lagi ke login. Nah, begitu ya. Atau U5 tadi kan tidak aktif. Oh, tadi ini belum tidak aktif ya. Tambahkan lagi di sini. Jika username ini password ini dan ya status sama dengan aktif. Sebenarnya tambah satu lagi di sini nih, namanya level. Jadi kalau levelnya admin, ya kan, nanti menunya apa saja, begitu bagusnya, ya kan. Jadi jelas. Kalau levelnya pengguna biasa, dia nggak bisa menghapus orang lain. Nah, seperti itu kan di database tadi sudah ada level. Ya, misalkan di sini levelnya kita ketik administrator. Jadi ada level admin, ada level user. Jadi kalau level admin menunya apa saja, levelnya user menunya apa saja, kan begitu. Targetnya kan begitu harusnya. Levelnya kita rekam ya, level kita rekam. Waktunya 2 menit lagi, cepet banget ya. Welcome administrator, ya kan? Atas nama, nah kan gitu biar rapi kalimatnya. Oke, selamat datang. Level PK. Oke, ini lebih rapi lagi. Oke, masukin sini. Nah, ya kan? Selamat datang. Oke. Login berhasil. Cakep. Masuk ke indeks. Jadi kita sudah bisa login dengan
database. Ya, aktif, tidak aktif. Seperti itu. Ya. Aduh, si bingung ya. Dipahami lagi nanti codingnya ya. Oke, login pakai tadi U1 kemudian 123 sebagai administrator ini, kan? Welcome administrator gitu ya. Terus nama ini bla bla bla. Oke. Loh ini harusnya alertnya nggak muncul tadi ya. Ada kesalahan nih. Alert. Berarti ada kesalahan di sini nih. Kutip satunya hilang ya. Makanya dia nggak muncul alertnya. Kan gunanya alert tadi untuk nge-refresh tadi ya. Oke. Ya, sorry ini ada lupaan nih. Logout lagi. Login lagi. U1 123 alert. Nah, dia tuh sebenarnya alert tuh mancing ya. Sekali selain dia muncul supaya interaktif begini, dia sebenarnya merefresh juga nih. Twing langsung berubah dia. Seperti itu. Oke? Kebayang ya? Aduh ini 1 menit lagi akan putus. Ya nggak apa-apa, akan kita lanjutkan kembali. Ya, sembari nunggu 1 menit jika ada yang mau ditanyakan.